Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa tasawuf psikoterapi semester 6? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah ini suatu nikmat yang paling besar yang sudah Allah berikan pada kita, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan ya dari wabah COVID-19 ini. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu semangat dan menjaga kesehatan ya pastinya. Seraya kita terus bertawakal kepada Allah, berdoa supaya dijaga dari wabah COVID-19 ini, dan kita juga ikhtiar dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Baik teman-teman, di sini saya akan mengampu mata kuliah terapi lintas budaya. Ya, Bu, apa sih terapi lintas budaya? Nah, ini kita akan membahasnya secara ringkas ya. Ini mata kuliah pengantar. Nanti saya jelaskan juga tentang RPS dan kontrak perkuliahan. Oke, untuk mengawali perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah sehingga kita mendapatkan ilmu dan cahayanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, apa itu terapi lintas budaya? Ya, sebelum kita memahami itu semua, kita akan mengupas satu-satu ya. Apa yang dimaksud dengan terapi? Secara bahasa, terapi artinya pengobatan atau perawatan. Sedangkan secara istilah, terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit agar kondisinya lebih baik dan hidupnya lebih tenang dan bahagia. Ya, jadi terapi itu ya kita mengobati atau memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit agar kondisinya lebih baik dan hidupnya lebih bahagia ya. Jadi kita sebagai terapis ya, kita sendiri harus bisa mengobati diri sendiri. Kita harus bahagia sebelum nanti menjadi helper atau menjadi penolong bagi orang lain ya. Karena esensi dari terapi ini ya kita harus tadi ya helping each other, saling menolong sesama orang ya. Ini kan ada landasan dalam Al-Qur'an ya, bahwa kita itu harus saling tolong menolong. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ini jadi terapis juga kan itu menolong ya dalam hal kebaikan. Orang yang sedang kesulitan teman-teman tolong itu kan kebaikan juga kan? Gitu ya. Oke, teman-teman. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lintas budaya? Ini saya lagi baca buku ya, nanti teman-teman bisa cross check nanti referensinya ya. Bahwa budaya itu ya, sebelum memahami lintas budaya, bahwa budaya adalah sekumpulan tradisi, nilai, norma, kebiasaan, keyakinan, dan bahasa yang terpola dalam suatu masyarakat atau sekelompok orang yang diwariskan secara turun-temurun, yang akhirnya memberikan identitas atau ciri khas bagi kelompoknya. Jadi budaya itu kumpulan tradisi, kebiasaan, nilai, bahasa itu ya. Nanti orang Sunda dengan orang Jawa bahasanya beda. Orang Sunda tuh kalau ngomong, oh iya, mohon gitu ya. Kalau orang Jawa, oh nggih, matur nuwun. Seperti ada tekanan-tekanan gitu ya. Itu kan budaya juga itu. Ciri khasnya orang Jawa kan seperti itu ya. Agak medok-medok gitu ngomongnya ya, gitu kan. Kalau orang Sunda itu ya tadi, oh iya, mangga gitu, agak cengkok, ada cengkokan gitu ya. Tapi kalau orang Batak beda lagi ngomongnya, wah gitu ya. Apa ini? Gimana kau? Gitu. Biasanya seperti itu ya. Gimana kau ini ya? Seperti itu ya teman-teman ya. Saya dulu waktu kuliah di UIN Jakarta itu ragam-ragam tuh ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Padang, ya. Ada yang dari ini juga ya. Papua ada nggak ya dulu ya? Yang paling jauh tuh kayaknya dari Padang itu ya teman-teman ya.
Itu ngomongnya itu beda-beda teman-teman ya. Nah, itulah bahasa itu namanya budaya. Nah, apa sih sekarang lintas budaya? Lintas budaya itu dipahami sebagai bentuk adanya saling keterhubungan antara budaya yang beragam. Jadi Indonesia ini kan tadi ya beragam budaya kan. Nah, tapi lintas budaya itu berarti ada keterhubungan, ada saling keterkaitan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Meskipun pasti banyak perbedaannya, tapi sebagai seorang terapis kita jangan cari perbedaannya. Nah, di sini saya sebutkan bahwa jadi meskipun terdapat perbedaan antara satu budaya dengan budaya yang lain, kita harus bisa bertoleransi terhadap segala perbedaan tersebut agar nanti proses terapi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Ya, kita harus sadar bahwa kemajemukan atau pluralisme budaya menjadi hal yang niscaya atau sunatullah, sehingga kita sebagai terapis bisa beradaptasi dengan klien. Ya, ini kan jadi terapi lintas budaya itu nanti ada terapi, ya, ada terapis sama klien. Misal terapisnya dari ini ya budaya Sunda yang dihadapi misal orang Batak. Ini terapis itu harus memahami budaya Batak tuh gimana gitu ya. Nanti kita akan belajar itu, memahami antar kebudayaan yang satu dengan yang lain sehingga terjadi keseimbangan ketika dalam proses terapi. Jadi kalau kita memahami budaya orang itu, berarti kita proses terapinya nanti akan berjalan dengan baik dan efektif. Karena banyak teman-teman nanti misal ada yang mohon maaf ya tanda kutip noni atau non Islam minta diterapi sama kita. Nah, kita berarti harus bisa memahami bagaimana budaya di agama dia ya. Atau misal ada teman-teman nanti jadi terapis, kliennya itu asalnya dari Amerika, itu gimana? Ini ya proses itu kan harus tahu juga budaya di sana. Atau nggak jauh-jauh lah, di Islam aja ya. Bagaimana seorang terapis laki-laki memperlakukan klien yang perempuan, kan nggak boleh disentuh kan gitu ya. Seperti itu, jadi harus memahami itu, unsur-unsur budaya itu. Supaya nanti budaya, terapi itu berjalan secara equal itu seimbang ya, seimbang. Jadi nggak jatuh sebelah gitu. Jadi kalau seimbang itu nanti teman-teman bisa terapinya tuh enak gitu ya. Kliennya merasa nyaman, teman-teman juga nyaman. Seperti itu ya teman-teman. Itu. Oke. Dengan demikian terapi lintas budaya adalah atau cross cultural therapy ya. Cross cultural therapy, terapi lintas budaya adalah proses terapi yang melibatkan seorang terapis dengan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan karena itu, proses terapi sangat rawan terjadinya kesalahpahaman antara terapis dengan klien, sehingga proses terapi tidak berjalan dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, seorang terapis harus mampu memiliki keterampilan-keterampilan dalam memahami klien yang berlatar belakang berbeda budayanya. Dan juga harus peka dan empati terhadap kliennya. Ini syarat utama itu terampil memahami budaya klien kita. Kedua, peka dan empati terhadap kliennya. Gitu ya teman-teman. Oke, next. Maksud dari mata kuliah terapi lintas budaya. Maksudnya, mata kuliah terapi lintas budaya ini ya adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap budaya yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita akan belajar budaya-budaya itu ya teman-teman ya. Jadi nanti tolong saling belajar di sini ya. Barangkali ada yang punya teman-teman punya info ya. Bu, di sini ada budaya Samin, budaya itu kayak gini. Nah, itu bagaimana gitu ya. Bu, di sini ada info budaya ini. Nah, nanti kita sampaikan, diskusi bersama. Baik, teman-teman. Kita tahu ya bahwa tadi bangsa Indonesia itu majemuk, jadi memungkinkan adanya budaya yang majemuk. Sehingga pemahaman tentang konsep terapi lintas budaya atau cross cultural terapi diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi problem-problem atau masalah-masalah yang muncul yang disebabkan oleh kebudayaan, gitu ya. Jadi masalah-masalahnya tadi ya. Oke, mata kuliah ini membahas pengertian dasar-dasar psikoterapi lintas budaya, metode penelitian lintas budaya, budaya dan kebudayaan, dimensi budaya dan proses perkembangan, pendekatan etik dan emik, nah dan seterusnya. Nanti kita akan belajar bersama. Preferensinya, ini yang sedang saya baca itu Anak Agung Ngurah Adiputra, konseling lintas budaya ya. Di sini teman-teman nggak apa-apa buku-bukunya konseling ya, karena kalau terapi lintas budaya saya cari itu tidak ada ya, yang langsung terapi lintas budaya.
konseling dan terapi itu kan psikoterapi atau terapi lah ya, itu kan sama sebenarnya. Hanya saja konseling itu menangani kasus-kasus yang ringan, tapi kalau terapi itu menangani kasus-kasus yang sedang dan berat. Jadi kalau yang kasusnya sudah sedang dan berat itu diterapi gitu ya. Ya, tapi tetap menggunakannya ya buku-buku ya konseling tadi, tapi kan isinya sama, bagaimana nanti memahami komunikasinya, gesturnya, dan lain sebagainya, itu ya. Media pembelajarannya PowerPoint, video, WA, tugas perkuliahan mahasiswa nanti membuat makalah atau paper ya tadi tentang budaya tadi ya. Nanti tugasnya by proses aja ya, jangan dari sekarang nanti teman-teman malah bingung ya. Bukan bingung juga, shock juga ya, kok pertemuan pertama langsung tugas, enggak ya, nanti kita belajar bersama dulu, nanti teman-teman biar kreatif bagaimana mencari budaya itu tadi ya. Yang selanjutnya tugas role play terapi yang divideokan. Nanti ada yang jadi terapis, yang satunya jadi klien. Misal yang satu terapisnya dari tadi Sunda, ini satunya dari Jawa, itu bagaimana nanti role play-nya ya. Oke, kontrak kuliahnya. Nanti ada ini ya, saya nilai itu sikap, tugas, UTS, dan UAS. Aspek perkuliahan ini ya, kontrak kuliahnya ya, selama kuliah teman-teman harus tahu ya, roadmap ya, roadmap itu peta kuliah kita yang sudah saya tulis dalam RPS dan kontrak kuliahnya. Selama proses kuliah, mahasiswa harus aktif, rajin, disiplin ya, tidak boleh izin kuliah ini ya sampai berapa kali, ini saya batasi 3 kali aja izinnya. Aktif tadi ya, sopan saat berkomunikasi, dan saat evaluasi kuliah mahasiswa harus mengikuti UTS dan UAS dengan baik. Oke teman-teman, itu saja. Thank you and keep fighting. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.